2 tahun terakhir memang saya lebih banyak bilang, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus tuh berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalani. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana ini sudah dilampirkan, saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp, tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakiti. Respon saya yang membuktikan, menunjukkan 3 bulan Ruben kasih 200 juta, so sekian ratus juta ada ya, termasuk uang sampah ya. Tapi itu tidak membuat S itu melaksanakan kewajibannya untuk mempertemukan, bahkan bagaimana caranya dia orang tua yang bijak sehingga anak-anak bisa berkumpul 2-3 hari sama Ruben. Itu dia intinya. Jadi ini kan bisa hak dan kewajiban. Ruben berpikir, kewajibanku ku bayar terus, bahkan melampaui apa yang seharusnya. Hakku gak dapat. Oh, dia juga ingin menunjukkan aksi protesnya. Aku juga bisa tidak melaksanakan kewajibanku. Dan itu baru dilaksanakan mulai dari Desember. Ya, sampai hari ini baru 6 bulan udah teriak. Anaknya juga yang mau dikasih makan, yang mau dibiayai, udah teriak gitu loh. Dianggap dia jadi pahlawan. Ruben selama ini yang bertahun-tahun menafkahi anak-anaknya itu apa dong namanya? Jadi jangan coba mencari hal-hal yang seperti itu. Jangan kita merasa 6 bulan kita udah jadi pahlawan. Banyak itu orang-orang yang bercerai yang suaminya 1 hari pun tidak pernah menafkahi anak. Betul ya? Ini Ruben masih konsisten. Teman-teman juga yang menjadi saksi ketika dipertontonkan dari bulan ke bulan sama setahun lebih lamanya biaya yang begitu besar untuk seorang mantan atas nama anak. Apakah itu membawa Ruben bisa berkumpul 2-3 hari dengan leluasa bersama anaknya? Tidak. Lama-lama Ruben berpikir, kenapa saya melaksanakan kewajiban saya sementara hak saya tidak pernah diperhitungkan. Jadi ketika Ruben melakukan aksi protes dengan tidak melaksanakan kewajibannya, karena dia juga cara menerima maslahatnya, lalu kemudian kita anggap itu adalah suatu titik lemah, dan kita menggempar-gemborkan 6 bulan saya nggak dinafkahi anak saya. Lupa yang bertahun-tahun. Lupa kantong pengacaranya Ruben Onsu. Ini sekarang gua mau ngebahas tentang nafkah yang 6 bulan yang di stop sama Ruben Onsu. Baru 6 bulan nafkah di stop, sudah berkicau mania. Seolah-olah mereka mau menuding Ruben kalau Ruben itu sudah tidak peduli sama anak-anak, sudah nggak pernah nafkahin, bahkan yang nafkahin sekarang itu adalah si S. Lah kan katanya si pendamping barunya ini si IO. Apakah jangan-jangan si barunya ini nggak mau gitu, nggak ikhlas, sehingga harus berkoar-koar. Dan gini loh, ini adalah peringatan dari si Ruben ya kan. Kataku Ruben, kemarin gua kasih nih, ngalir terus per bulan, uang plastik sampah pun ikut Ruben yang bayar, uang tol pun ikut Ruben yang bayar, ya. Terus nggak pernah tuh si S berkuar-kuar, seandainya dibilang gini, oh aku tahu uang tolnya, uang listriknya, terus bayar pembantunya belum. Nggak pernah tuh si S ngomong gitu. Giliran Ruben nggak ngasih 6 bulan aja sudah berkuar-kuar. Itu tuh Ruben sengaja. Itu alami, semua orang akan melakukan hal yang sama. Ya ngapain juga kita nafkahin orang, sementara haknya si Ruben gak dikasih. Enak banget jadi perempuan. Iya, seharusnya kau mikir. Makanya kemarin waktu Ruben masih baik-baik aja, ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu,
Jalankan kewajiban kamu, kasih haknya si Ruben. Itu juga nggak aneh-aneh hak itu. Cuman pengen ketemu anaknya, jangan dipersulit. Ya, kasih waktu sesuai yang dari pengadilan itu. Kan cuman itu doang. Ini di stop uang belanjanya sama si Ruben. Udah berkoar-koar. Katanya si Ruben kalau sudah nggak mampu biayain anak, kasih ke gue. Itu kata si Ruben gitu. Ya ngapain juga gitu. Hobi banget turunin apa-apa ke medsos. Nanti giliran di komen, lapor. Ya kan? Terus nggak ngomong juga sama fans kau. Kalau kau dapat tanah 2 di sini. Terus ada mobil 1. Terus rumah itu. Siapa yang pilih? Kan kau yang pilih sendiri. Ya kan? Walaupun Ruben yang bayar. Kurang apa? Kurang apa laki-laki seperti Ruben? Coba kau tanya laki-laki di Konoha ini yang bercerai, yang menceraikan istrinya. Berapa persen mereka ngebiayain anak-anak mereka? Coba tanya. Seberapa banyak nih wanita-wanita tangguh di dunia ini karena selesai bercerai gak dihiraukan sama suaminya. Jangankan untuk makan mantan istri, untuk makan anaknya aja tuh kadang-kadang jarang dikasih. Nah kau tuh harus punya bersyukur. Ruben juga stop uang 6 bulan itu juga ada alasan. Yang ngapain juga ngasih si sementara kewajibannya nggak dilaksanakan, ya kan? Logika nih, logika alami itu, ya. Jadi artinya ini adalah motivasi ya. Jadi hal yang penting sekali mana harus diluruskan. Dua tahun terakhir mengenai lebih banyak hal, saya pikir kayak lagu tai, tapi ternyata ini menjadi bola liar berbagai pihak juga. Nah, ini saya ingin mengenal meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalani. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada kalau kita kalau bilang udah baik saja, tapi ternyata kalau nggak baik aja bisa. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana ini sudah dilakukan, saya sudah berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan secara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terusan menyakitkan. Dulu yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Maksudnya lewat pengacara untuk di jalan tengah. Itu yang mudah-mudahan ini ya bisa meluruskan hal yang kayaknya dari sisi kita kami tidak pernah bilang siapa yang benar siapa yang salah, tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya. Kok mungkin Ya, Kalau gimana kok mungkin sudah belum banyak ketemu sama anak-anak seperti apa kok? ya, tapi gimana saya sebuah kasih, ya. Kalau seandainya enggak, saya akan bilang wawancara. Ini saya cuma lihat. Sadar kita itu kan ada 4 ya gitu. Jadi memang paling kayak gitu udah berikan uang ini aku harus ini yang jadi kalau ini kalau baru saya makan bulan ya jadi kemarin ketika jadi peringatan saya catat kemana lagi kemarin itu hanya deh dan mau saya gitu saya mau tahu. Terakhir dulu. Siapa sih kok? Mau penjelasan ibu anak seperti apa sih kak? Palingnya itu udah lama ya nggak ketemu ya tuh. Mungkin nyimpen barang-barang anak seperti apa kok? Jadi kalau saya hanya informasi soal apa adalah yang saya ada masalah kepala jadinya saya datang ke saya waktu saya itu langsung dan itu saya lakukan sebelum saya pergi siang hari artinya saya mampir dulu ke panti saya bertemu bermain sama anak-anak terus saya langsung pergi lunch dan tidak mau buatan terus saya bawa terus saya mau ke lunch
Kok ini menjadi ujian hidup yang bisa dikatakan tantangan saat istiqomah Ruben sendiri nggak sih? Saya cuma nih sudah tahu Ini gimana komentarnya?